Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu ketertarikan interpersonal dan hubungan akrab. Yaitu kami di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ananda Duyufa, NIM 183. Yang kedua ada Azahidah Konita Rabani, NIM 193. Yang ketiga ada Beni Rosianto, NIM 202. Yang keempat ada Naila Rizkiana Inayatillah, NIM 224. Yang kelima ada Selomita Ikda Sibria, NIM 232. Berikut adalah beberapa roadmap kami, yaitu pertama ada ketertarikan antar pribadi, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi, yang ketiga ada teori, keempat ada hambatan dalam hubungan erat, yang kelima ada cinta, yang keenam ada kepuasan dan komitmen, yang ketujuh ada benci, serta yang terakhir ada mengakhiri hubungan, yang kedelapan. Sekian, bisa dilanjutkan. Pengertian ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal adalah sikap seseorang mengenai orang lain, di mana ketertarikan meliputi evaluasi sepanjang suatu dimensi yang berkisar dari sangat suka hingga tidak suka. Setiap orang akan disukai oleh beberapa individu dan tidak disukai oleh beberapa individu yang lain. Dua, faktor psikologis ada internal dan eksternal. Faktor psikologis eksternal. A. Kebutuhan untuk berafiliasi, need for affiliation, keinginan untuk membangun kontak sosial dengan orang lain. Yang B. Kebutuhan berhubungan secara intim, need for intimacy, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan yang hangat, dekat atau akrab, dan komunikatif. Adanya kebutuhan ini mendorong perilaku seseorang yang pasif dan kurang terkendali dengan menekankan pada kedalaman dan kualitas hubungan sosial. Yang C, penghargaan sosial, social rewards, menghasilkan rewards, dukungan emosional, menghindari kesepian atau online, serta standar untuk mengevaluasi pandangan, sikap, dan perilaku yang terjadi dalam perbandingan sosial. Faktor internal. Yang pertama adalah kebutuhan berhubungan dengan orang lain. Sebagian besar waktu seseorang dihabiskan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu adalah makhluk sosial. Seseorang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan berhubungan natar individu ini merupakan motif untuk memberi dan memelihara hubungan antar pribadi. Yang kedua adalah perasaan dan ketertarikan. Sebagai dasar suka atau tidak suka, kehadiran seseorang sering membawa hal positif maupun negatif yang sering menimbulkan rasa tertarik, suka maupun tidak suka terhadap orang. Perilaku yang ditunjukkan oleh individu terhadap orang lain mempengaruhi ketertarikan secara emosi yang membuat seseorang merasa nyaman atau tidak nyaman. Yang ketiga adalah adanya hubungan emosi yang kuat. Ketertarikan ini bisa terjadi pula saat ada kesamaan emosi antar individu. Misal individu sedang merasa sedih dan datang individu lain yang bisa merasakan perasaannya. Sehingga terjadi rasa nyaman, rasa saling mengerti dan menghargai antar individu juga sangat berpengaruh. Faktor eksternal. Yang pertama adalah kedekatan fisik. Terkadang ketertarikan antar individu didasarkan pada kedekatan fisik, karena dengan kedekatan fisik dapat timbul peningkatan frekuensi kontak di antara mereka. Kedekatan fisik bisa pula diartikan seberapa besar intensitas pertemuan antar individu tersebut. Yang kedua adalah kemampuan ketertarikan. Terjadi kepada seseorang yang memiliki kemampuan, kecakapan atau pengetahuan yang luas terhadap suatu hal.
Orang tersebut memiliki daya tarik lebih karena kemampuannya, dan dengan itu ia dapat menjadi terkenal atau menarik banyak perhatian. Yang ketiga adalah ketertarikan melalui penampilan. Ketertarikan ini didasarkan pada penampilan apa yang ditampakkan oleh individu kepada individu lain. Yang keempat adalah ketertarikan melalui kesamaan. Ketertarikan terjadi karena adanya persamaan rasa, tujuan, motivasi, dan sebagainya antar individu yang sedang menjalin komunikasi. Yang kelima adalah pembukaan diri komunikasi yang lebih intensif dan berlangsung secara terbuka, menimbulkan rasa tertarik yang lebih. Proses ini disebut pengungkapan diri. Namun pengungkapan ini membutuhkan kepercayaan antar individu, karena terkadang beberapa hal yang diungkapkan merupakan rahasia dari yang bercerita. Kemudian ada teori kognitif, penguatan, dan interaksionis. Teori ketertarikan. Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan mengapa bahwa manusia bisa saling tertarik satu dengan yang lainnya. Yang pertama ialah bisa melalui teori kognitif, yaitu ialah sebuah proses berpikir sebagai dasar tingkah laku. Proses ini ialah menekankan proses berpikir sebagai dasar menentukan tingkah laku dan tingkah laku sosial sebagai suatu hasil atau akibat proses akal. Kemudian pendekatan kognitif yang demikian oleh Theodor Neukomm, yaitu bisa disebut teori balance. Ini ialah suatu kecenderungan untuk mengorganisasikan konsepsi tentang orang lain, dirinya sendiri, dan benda-benda lainnya dengan cara yang harmonis, balanced, atau simetris. Kemudian ada yang kedua ini ialah ada teori penguatan. Teori ini ialah teori tertarik oleh hadiah dan menolak hukuman. Seperti penguatan atau stimulus respon adalah teori berakar pada belajar menginterpretasikan ketertarikan sebagai suatu respon yang dipelajari. Teori ini penguatan berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Kemudian semua ketertarikan antar pribadi diterangkan dalam hal belajar, di mana dalam berhubungan secara positif dengan hadiah, berhubungan secara negatif dengan peran hukuman. Kita juga akan cenderung menyukai atau tertarik dengan orang yang memberikan hadiah atau menghargai kita, ketimbang hukum dengan kriminal atau hinaan serta kritikan. Yang ketiga ada teori interaksionis. Teori ini ialah sebuah keputusan yang dihubungkan ke situasi sosial di mana seseorang bisa menemukan dirinya sendiri. Teori ini ialah teori lebih menitik, beratkan pada ketertarikan antar pribadi sebagai suatu konsep. Ide tentang teori interaksionis ini bukan dikembangkan dari penelitian ketertarikan laboratorium, di mana subjek merespon yang akan sebelum mereka kenal. Teori ini juga dikembangkan dalam situasi alamiah, di mana suatu keputusan selalu dihubungkan kepada situasi sosial, di mana seorang akan bisa menemukan dirinya sendiri. Selanjutnya ada hambatan dalam hubungan yang erat. Permasalahan yang secara umum seringkali terjadi dalam hubungan erat sebagai berikut, yakni yang pertama,
Permasalahan komunikasi salah satu sumber utama yang menjadi konflik dalam hubungan yang erat adalah kesulitan untuk membicarakan pertentangan yang terjadi di antara orang-orang yang terlibat di dalam hubungan tersebut. Komunikasi menjadi salah satu penyebab utama baik pasangan heteroseksual maupun homoseksual. Yang kedua, permasalahan atribusi Bradbury dan Fincham pada tahun 1990 dalam daya Kisney dan Hudaniyah tahun 2003 menemukan bahwa pada pasangan yang menderita memandang penyebab terjadinya permasalahan dalam pernikahan dikaitkan dengan atribut tanggung jawab tertentu untuk peristiwa negatif. Pasangan yang tidak bahagia lebih sering menyalahkan pasangannya, percaya bahwa pasangannya sengaja berbuat demikian, dan memandang pasangannya memiliki motif ingin menang sendiri. Sedangkan untuk peristiwa positif, dipandang hanya karena kebetulan. Kemudian ada cinta. Cinta terbagi menjadi dua, yaitu companionate love, yakni cinta persahabatan, adalah afeksi mendalam yang individual rasakan terhadap individual lain yang kehidupannya saling terjalin seiring kehidupan kita. Dan yang kedua ada passionate love, yakni cinta birahi, adalah suatu keadaan yang sangat membahagiakan bagi individu tentang sikap terhadap himpunan pikiran khusus orang yang dicintai. Misalnya seseorang mempunyai pacar, pasti baginya itu hal yang membuat kita bahagia, dan yang pasti pikiran mengenai sikap yang akan kita berikan akan tertuju pada orang yang kita cintai. Kemudian ada komponen cinta menurut Robert Sternberg, yakni Theory of Love. Yang pertama ada intimacy, berisi perasaan yang menciptakan pengalaman kehangatan dalam suatu hubungan. Dan yang kedua ada passion, yakni dorongan yang mengarahkan pada daya tarik romantisme dan fisik serta perilaku seksual. Dan yang ketiga komitmen, yakni melibatkan keputusan jangka pendek bahwa seseorang mencintai yang lain dan sepakat untuk memelihara cinta tersebut. Dalam cinta, terdapat 7 variasi model cinta, yaitu yang pertama, liking, terdiri dari satu komponen saja, yaitu keintiman. Dalam model ini berarti pertemanan yang pure hanya ingin berteman, misalnya, pertemanan sejati tanpa nafsu atau komitmen jangka panjang. Yang kedua, companionate love atau cinta karib, terdiri dari 2 komponen, yaitu intimasi dan komitmen, yang berarti pertemanan jangka panjang dengan komitmen seperti pernikahan di mana nafsu sudah hilang. Yang ketiga, empty love atau cinta kosong, terdiri dari satu komponen, yaitu komitmen, yang berarti keputusan untuk mencintai orang lain tanpa keintiman atau nafsu. Yang keempat, ada fatuous love atau cinta bodoh, terdiri dari 2 komponen, yaitu passion dan komitmen, yang berarti komitmen berdasarkan nafsu tetapi tanpa adanya waktu untuk berkembangnya keintiman hubungan diangkat seperti pernikahan mendadak. Yang kelima ada infatuation love atau tergila-gila atau nafsu saja, terdiri dari satu komponen, yaitu passion alone, yang berarti cinta pada pandangan pertama dan bersifat obsesif tanpa adanya keintiman atau komitmen. Yang keenam, cinta romantik, terdiri dari 2 komponen, yaitu intimacy dan passion, yang berarti sepasang kekasih saling tertarik satu sama lain secara fisik. Yang ketujuh, consummate love atau cinta sempurna, terdiri dari 3 komponen, yaitu intimacy, passion, dan komitmen, yang berarti cinta lengkap yang terdiri dari 3 komponen tersebut. Next. Yang keenam, kepuasan dan komitmen, yaitu hubungan romantik.
Hubungan romantik adalah hubungan antar individu pada pasangan berkaitan dengan cinta, penerimaan, dan komitmen. Hubungan romantik membutuhkan interaksi dan komunikasi yang baik sehingga hubungan dapat dipertahankan dan menimbulkan perasaan puas pada pasangan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Hendrik dan kawan-kawan pada tahun 1989 bahwa komunikasi yang terbuka dan saling memahami pasangan dengan baik merupakan faktor yang memberikan kepuasan dalam hubungan romantis. Kepuasan sendiri adalah perasaan yang dimiliki seseorang saat keinginan dan tujuannya dapat dipenuhi oleh pasangan. Dan kepuasan dalam hubungan romantis adalah dukungan emosional yang diberikan secara utuh yang dirasakan seseorang sehingga ia merasakan apa yang diharapkan dari hubungan tersebut. Tujuh, benci atau hubungan romantik. Selanjutnya. Benci merupakan sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal barang atau fenomena. Hal ini juga merupakan lawan daripada cinta atau persahabatan, tetapi banyak orang yang menganggap bahwa lawan daripada cinta adalah ketidakpedulian. Perilaku benci memperoleh penguatan, entah karena itu dapat menarik perhatian, entah karena membangkitkan pujian dari orang lain, atau karena menguntungkan material. Maka orang itu akan terus bertindak dengan cara bermusuhan. 8. Mengakhiri hubungan. Terdapat 4 reaksi individu yang terjadi saat kemunduran hubungan atau mengakhiri hubungan. Next. Yang pertama ada exit, yaitu individu yang secara resmi berpisah atau keluar dari hubungan tersebut. Yang kedua, mendiskusikan masalah, mengkompromikan, mencari bantuan, dan mencoba merubah diri atau pasangan. Yang ketiga ada loyalty atau kesetiaan, yaitu menunggu dan berharap atau berdoa agar segalanya pulih kembali seiring dengan berjalannya waktu. Yang keempat ada neglect atau menolak, yaitu mengabaikan pasangan, mengurangi waktu untuk bersama-sama, menolak mendiskusikan masalah, menghindar, dan memberikan perlakuan buruk pada pasangan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.